Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu studi kelayakan bisnis. Nomor satu yaitu apa yang Anda pahami dari PI, PBP, MVP, IRR, dan ARR. Jelaskan bagaimana kelima indikator di atas dapat meyakinkan investor dalam melihat keuangan sebuah bisnis. Dalam Profitability Index, PI merupakan aktivitas dari jumlah nilai penerimaan bersih dengan nilai pengeluaran investasi selama masa investasi. Dilihat dari PI, investor dapat melihat apakah nilai PI lebih besar dari 1 atau kurang. Ketika lebih besar dari 1, maka investasi layak dilakukan. Kedua yaitu payback period adalah jangka waktu untuk mengembalikan jumlah investasi yang direncanakan dalam beberapa tahun ke depan. Dilihat dari payback period, investor dapat melihat berapa tahun pengembalian dana investasi. Semakin cepat pengembalian dana, semakin bagus dan layak bisnis untuk diinvestasikan. Yang ketiga yaitu NPV, yaitu Net Present Value, yaitu laba bersih dari perbandingan antara PV, kas bersih, dengan PV investasi selama masa investasi. Ketika melihat NPV, investor dapat melihat apakah nilai NPV positif atau negatif. Ketika positif, tingkat investasi dinyatakan baik dan layak. Semakin tinggi atau besar nilai positifnya, maka semakin layak suatu usaha untuk diinvestasikan. Internal Rate of Return, IRR, untuk mengukur tingkat pengembalian intern. Dilihat dari IRR, investor dapat melihat tingkat pengembalian lebih besar dari bunga pinjaman atau lebih rendah. Ketika lebih rendah, bisnis dinyatakan tidak layak untuk diinvestasikan. Ketika lebih besar dari bunga pinjaman, dinyatakan layak untuk diinvestasikan. Keempat yaitu average rate of return, cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Dilihat dari dalam ARR, ketika tinggi atau rendahnya laba keuntungan setelah pajak besarnya sama setiap tahunnya, maka investor layak membuat keputusan investasi ke dalam bisnis karena laba setelah pajak diketahui tinggi. Soal yang kedua yaitu apakah yang paling menonjol dalam menilai kelayakan SDM dan organisasi sebuah bisnis, jelaskan detailnya. Dalam menilai aspek SDM dan organisasi, yang paling menonjol yaitu sebuah bisnis adanya penilaian kompetensi. Adapun kompetensi dipengaruhi oleh pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan perilaku, attitude. Hal ini menjadikan ketika menilai aspek SDM layak atau tidaknya dilihat dari pengetahuan, keterampilan, serta perilaku SDM guna menciptakan SDM yang bermutu ketika bekerja. Dalam organisasi, ketika sudah memilih SDM untuk menciptakan pengorganisasian, dibutuhkan tujuan serta pengetahuan dari bidangnya. Misalkan manajer dipilih dari SDM yang mempunyai skill dalam mengelola dan meneliti usaha, sehingga usaha akan berjalan dengan lancar karena tidak salah dalam menentukan SDM sesuai bidangnya. Demikian ketika posisi manajer diisi oleh seseorang yang basicnya tidak memiliki ilmu dan skill dalam manajer. Hal ini akan membuat bisnis atau usaha tidak berjalan dengan lancar karena SDM-nya tidak memiliki kompetensi dan ilmu yang sesuai dalam bidangnya. Adanya aspek loyalitas terhadap atasan atau seseorang kepala usaha akan membuat ketaatan dan kepatuhan terhadap atasan sehingga menciptakan tanggung jawab dalam posisi yang dikerjakan atau dalam bidangnya. Hal ini akan memengaruhi disiplin kerja yang tinggi serta ketaatan peraturan yang diciptakan sehingga membuat kinerja SDM dan organisasi lebih baik dan perencanaan dalam hal menilai kelayakan SDM. Soal yang ketiga yaitu apa aspek legal paling penting pada bisnis frozen food yang mempunyai cabang di setiap provinsi di Indonesia. Frozen food modern saat ini, jelaskan detail dan kesulitan pengurusannya. Satu yaitu akta pendirian dan surat keterangan domisili usaha. Perizinan membutuhkan persetujuan melalui tanda tangan dari warga yang tinggal di sekitar lokasi usaha atau persetujuan dari RT atau RW setempat, dan jika perizinan tersebut sudah terpenuhi, kepala desa akan mengeluarkan bukti persetujuan dari penguasa daerah setempat. Yang kedua yaitu surat izin usaha perdagangan SUUP.
SIUP merupakan alat pengasahan yang diberikan pemerintah sehingga bisnis frozen food dalam proses kegiatan usaha tidak akan terjadi masalah dalam perizinan, sehingga dapat melancar perdagangan yang ingin memperluas pasar dalam negeri atau membuat cabang dalam kota atau provinsi lainnya. Nah, yang ketiga yaitu NPWP. Pada suatu bisnis termasuk frozen food akan memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi, perpajakan, dan mempermudah dalam persyaratan administrasi lainnya. Yang keempat yaitu SKTP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan. Surat Keterangan Domisili Perusahaan merupakan dokumen yang menyatakan pembukaan lokasi cabang toko. Dalam pembukaan toko cabang, pemilik usaha harus membuatnya yang baru karena tidak bisa menggunakan dari toko pusat. Yang kelima yaitu TDP, yaitu tanda daftar perusahaan. Surat yang harus dimiliki oleh toko pusat atau toko cabang agar perusahaan terdaftar di dalam adanya perusahaan atau toko. Yang keenam yaitu izin gangguan, HO. Surat izin yang diatur oleh daerah berfungsi untuk melindungi toko dari kemungkinan gangguan serta sebagai bentuk pendirian bahwa toko sudah mendapatkan surat izin untuk menjalankan aktivitas usaha yang legal secara hukum. Yang ketujuh yaitu SK Kemenkumham, surat yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai persyaratan administrasi pendirian usaha membuka cabang toko baru atau toko pusat. Yang kedelapan yaitu sertifikasi halal MUI. Dalam menjual produk makanan dibutuhkan adanya sertifikasi halal agar kehalalan makanan dijamin, sehingga konsumen merasa aman dalam berbelanja. Yang kesembilan yaitu izin edar BPOM, merupakan izin edar untuk produk pangan agar kualitas dan produk pangan terjamin. Izin BPOM dikeluarkan oleh BPOM RI. Yang ke-10 yaitu izin usaha industri, izin untuk membuka perusahaan atau toko industri makanan. Yang ke-11 yaitu sertifikasi merek, yaitu digunakan untuk menciptakan atau mendaftarkan merek dalam suatu usaha agar tidak terdapat peniruan atau plagiasi merek. Soal yang keempat yaitu apa yang Anda pahami dari legalitas sebuah bisnis dilihat dari sosial masyarakat dan lingkungan hidupnya. Jelaskan dalam sebuah contoh. Dalam legalitas sosial dan lingkungan masyarakat, adanya penentuan lingkungan usaha yang baik dan benar, seperti menentukan target pasar dalam lingkungan sosial masyarakat, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan dan membuka peluang usaha yang bermanfaat terhadap lingkungan sosial. Akan tetapi, dengan adanya legalitas untuk mendirikan sebuah usaha harus memenuhi standar dalam bersosial dan bermasyarakat, seperti tidak adanya gangguan atau aktivitas yang mengganggu lingkungan masyarakat, dan membuat kenyamanan yang dibutuhkan persetujuan lingkungan masyarakat dengan adanya bisnis kita atau perusahaan yang dibangun dalam lingkungan masyarakat. Seperti contohnya ketika ingin mendirikan perusahaan atau toko yang akan menyebabkan adanya keramaian kendaraan yang keluar masuk perusahaan atau keramaian pelanggan, sehingga dibutuhkan tempat yang sepi atau terhindar dari tempat penduduk bermasyarakat. Seperti halnya yaitu ketika pembukaan kedai warung kopi yang menyebabkan adanya keramaian yang akan mengganggu aktivitas masyarakat. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, pemilik warung kopi berinisiatif menutup warung kopinya sampai jam 10 malam atau membuat suasana yang kondusif ketika membuka warung dalam waktu malam atau waktu beristirahat masyarakat setempat, sehingga tercipta saling menghargai atau legalitas usaha terpenuhi karena tidak adanya gangguan terhadap masyarakat sekitar. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.